Bab 451, Pembantaian. Atas perintah Cold Laughter, Red Names lainnya meledak beraksi. Elementalis dan Cursemanger mulai melantunkan mantra, Rangers nok panah mereka, dan Shield Warriors, Guardian Knights dan kelas huru-hara lainnya bersiap untuk mencegat setiap upaya pelarian. Black Flame, kedua belah pihak kami akan membuka jalan ke kiri kami. Ada hutan di arah itu, jadi akan mudah kehilangan mereka begitu kita berada di dalam. Virtuous Cloud buru-buru berkata ketika dia mengangkat perisainya untuk bersiap-siap untuk mengambil kerusakan. Melihat bahwa anggota partai Black Flame memiliki tingkat setinggi itu, sangat kecil kemungkinannya bahwa mereka akan lemah. Meskipun mereka masih kalah jumlah, 12-50 masih jauh lebih baik daripada 6-50. Belum lagi, pesta Black Flame jelas lebih kuat dari pestanya. Masih ada kesempatan bagi mereka untuk menerobos pengepungan. Namun, sebelum Virtuous Cloud selesai berbicara, Fire Dance sudah mengambil tindakan. Menggunakan Shadow Steps, Fire Dance segera muncul di belakang Cold Laughter. Dalam sekejap, pedang pendek merah darahnya menebas bagian belakang kepala Tawa Dingin. Cold Laughter tidak memiliki harapan terhadap kecepatan Fire Dance. Sebelum dia menyadarinya, kerusakan minus 1106 poin muncul di atas kepalanya, HP-nya langsung turun sepertiga. Ketika Tawa Dingin melihat True Fire Blade lainnya masuk untuk serangan lain, dia langsung takut. Sekram, Tawa Dingin mendesak menggunakan Whirlwind Slash, memotong pedang besarnya secara horizontal ke arah Fire Dance. Pengamuk dikenal karena kekuatan mereka. Selain itu, Whirlwind Slash sangat meningkatkan kekuatan serangan dengan memanfaatkan momentum. Bahkan jika Fire Dance memiliki kekuatan yang lebih tinggi, dia tidak bisa bertahan melawan serangannya. Dang! Namun, seolah-olah pedang besarnya telah menabrak dinding yang tidak bergerak, senjata itu berhenti tepat di samping Fire Dance, tidak dapat maju. Sejenak, Tawa Dingin bahkan merasa tangannya mati rasa. Bagaimana? Ketika Tawa Dingin melihat pedang pendek berwarna merah darah di tangan Fire Dance menghalangi pedang besarnya dengan mudah, dia tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Apakah ini seorang asasin? Pertanyaan ini menggema dalam benak Tawa Dingin. Selama momen singkat Tawa Dingin, Fire Dance memutar True Fire Blade di tangannya, melepaskan diri dari pedang hebat Cold Laughter dan memaksa bersker mundur dengan beberapa langkah. Fire Dance kemudian mengayunkan lengannya yang lain, menggeser True Fire Blade lainnya dengan lancar ke dada Cold Laughter. Meskipun Berserkers fokus pada strength, dengan perbedaan peralatan, kekuatan Fire Dance membuat Cold Laughter's dash, meskipun kelas agility-nya terfokus. Ini adalah realitas kejam dari domain dewa. Peralatan berbicara banyak, keuntungan kelas tidak ada artinya di hadapan peralatan yang kuat. Tawa Dingin buru-buru mencoba bertahan melawan pedang tarian api. Namun, yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Shadow Strike. Tiba-tiba, Fire Dance menghilang, seluruh orangnya melewati Cold Laughter dan muncul di belakang Berserker. Meskipun Tawa Dingin mencoba berbalik ke arah Assassin, kerusakan minus 3426 poin yang muncul di atas kepalanya telah mengosongkan sisa HP-nya. Segera, penglihatan Tawa Dingin mulai menjadi abu-abu. Pertempuran telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dari awal hingga akhir, Tawa Dingin tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah dia hanya seorang asasin yang 2 tingkat lebih tinggi darinya? Namun, dia bahkan tidak bisa bertarung. Apakah jarak antar pemain benar-benar sekuat itu? Tawa Dingin tidak mengerti.
Penampilan Fire Dance telah menghancurkan prasangka masa lalunya. Namun, bahkan jika keraguan memenuhi pikiran Berserker, tubuhnya masih jatuh ke tanah. Hanya sesaat yang berlalu sejak Fire Dance mengambil tindakan. Nama merah di sekitarnya hanya memperhatikan hilangnya Fire Dance sebelum dia tiba-tiba muncul kembali di depan Cold Laughter. Pada saat berikutnya, tubuh tawa dingin menyentuh tanah. Bos mereka dan satu-satunya ahli dalam tim mereka telah meninggal, begitu saja. Konsekuensi kematian bagi nama merah berbicara sendiri. Tidak hanya tawa dingin menjatuhkan mayoritas peralatannya, tetapi dia juga akan kehilangan setidaknya 3 level. Melihat ini, nama merah di sekitarnya ketakutan kaku. Sangat cepat. Kekaguman memenuhi tatapan Virtuous Cloud saat dia menyaksikan Fire Dance. Tidak peduli bagaimana orang memandang tawa dingin, dia bukan pemain biasa. Fakta bahwa dia adalah level 24 dan pemimpin para pemain elit ini membuktikannya. Nama merah gelapnya juga berbicara tentang pembunuhan pemainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa diremehkan, dan dia bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Berserker. Namun, Fire Dance telah membunuh nama merah dalam sekejap mata. Sementara itu, setelah membunuh tawa dingin, Fire Dance tidak berhenti. Berputar, dia berlari menuju kelas sihir musuh. Saat ini, kerumunan yang terpana itu seperti kawanan domba yang ketakutan. Fire Dance mencapai kelas sihir dengan mudah, dan membunuh masing-masing dengan satu pukulan. Dia langsung menghilangkan 3 pemain lainnya. Tidak ingin ketinggalan, Blackie juga mulai melambaikan tongkatnya dan melemparkan Hell Flame. Pilar api hijau tiba-tiba naik di antara kerumunan, dan setiap pemain yang tersentuh api menerima banyak kerusakan lebih dari minus 2000 poin. Sebelum para pemain ini bisa lolos dari jangkauan Hell Flame, mereka mati. Dalam sekejap, selusin pemain lain telah kehilangan nyawa mereka. Aquaros bergabung dengan keributan, casting Flame Barrage dan menewaskan 6 pemain lainnya. Flying Shadow sudah lama menyerbu kerumunan juga, membantai nama merah. Meskipun banyak yang mencoba melawan, Flying Shadow berurusan dengan mereka semua dengan mudah. Assassin laki-laki itu seperti hantu, gerakannya tidak menentu. Tak satu pun dari nama merah bahkan bisa melihat orang itu, apalagi merusaknya. Sebaliknya, karena tembakan persahabatan, mereka bahkan membunuh beberapa dari mereka sendiri. Pada saat nama merah menyadari situasinya, mereka telah kehilangan lebih dari setengah jumlah mereka. Menjalankan. Dengan kurang dari setengah tentara asli mereka yang tersisa, nama merah ini tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Fire Dance dan yang lainnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa sudah agak terlambat untuk melarikan diri sekarang? Si Feng tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat nama merah yang tersebar. Bahkan jika pesta Si Feng dan nama merah ini berada pada tingkat yang sama mengenai atribut, yang tentu saja tidak, Apitarian dan yang lainnya masih akan dengan mudah memusnahkan mereka. Dalam waktu singkat, kelompok Fire Dance yang beranggotakan 5 orang telah menghancurkan 50 nama merah. Peralatan dan mayat berserakan di tanah. Dengan perkiraan kasar, nama merah turun mendekati 300 buah peralatan. Selain itu, kualitas terendah adalah peringkat bronze. Jika dijual, mereka bisa mendapat untung dari jarahan. Virtuous Cloud, yang berdiri di samping Si Feng selama ini, benar-benar terkejut. Baru sekarang dia menyadari mengapa anggota partai Black Flame begitu tenang. Jadi mereka sama sekali tidak melakukan tindakan sama sekali. Virtuous Cloud melirik Si Feng,
sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa kelompok Si Feng hanyalah sekelompok taipan kaya yang tidak tahu tentang urusan duniawi. Namun, sekarang, tampaknya dia sangat keliru. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak heran mereka tidak memperhatikan nama merah ini. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita, Virtuous Cloud berkata ketika dia mengeluarkan sepotong set Warfire dari tasnya, bermaksud untuk memberikannya kepada Si Feng. Aku tidak memiliki hal lain yang bisa aku tawarkan, jadi terimalah Warfire Brushes ini. Ketika anggota partai Virtuous Cloud melihatnya menggunakan set piece Warfire sebagai pembayaran untuk penyelamatan mereka, meskipun hati mereka sedih melihat pemandangan itu. Tidak ada dari mereka yang mencoba menghalangi tindakan pemimpin partai mereka. Tidak mudah untuk mencapai level mereka saat ini. Jika mereka mati, tidak hanya mereka akan kehilangan level, tetapi masing-masing dari mereka juga harus kehilangan peralatan. Kehilangan Warfire Brushes lebih terjangkau. Selain itu, keputusan Virtuous Cloud juga dapat memungkinkan mereka untuk menjalin koneksi dengan seorang ahli. Ini adalah kesempatan yang disambut baik bagi mereka semua. Warfire Brushes. Si Feng punya banyak Warfire set keping di tasnya, cukup untuk membentuk 3 set dan banyak lagi. Dia hanya kekurangan Warfire Brushes. Terima kasih, tetapi kamu tidak harus melakukannya. Mengapa tidak menjualnya kepada aku saja? Seperti yang telah kami sepakati sebelumnya, aku akan membelinya seharga 10 koin emas. Petik 2. Mengatakan demikian, Si Feng memperdagangkan 10 koin emas ke Virtuous Cloud. Dia kemudian menambahkan Warfire Brushes ke tasnya. Akhirnya, peralatan set Warfire lengkap. Ketika Si Feng melihat peralatan set Warfire lengkap di tasnya, rasa sukacita yang tak terlukiskan mengisi hatinya. Bab 452, Perang Api. Di wilayah dalam White Fork Canyon, sekelompok besar pemain saat ini menghadapi Lord level 27. Meskipun para pemain ini hanya menimbulkan sekitar minus 100 kerusakan dengan setiap serangan, ada lebih dari 2000 pemain menyerang secara bersamaan. Pada akhirnya, Tuhan Mati tidak mampu menahan rentetan serangan. Haha, semoga beruntung. Senjata Fine Gold level 25 jatuh. Lon Tyrant tertawa setelah dia selesai mengatur jarahan. Selama periode ini, selain mencari keberadaan Black Flame, mereka juga mencari dan membunuh monster berperingkat Lord. Setelah sekian lama, mereka berhasil membunuh lebih dari selusin Lords. Namun, drop rate senjata dan peralatan peringkat level 25 Fine Gold sangat rendah. Mereka hanya memperoleh 2 potong, satu adalah baju besi kain, sementara yang lain adalah senjata yang baru saja jatuh. Segala sesuatu yang mereka peroleh terutama peringkat rahasia perak. Ketika Elite Overwhelming Smile melihat senjata emas murni level 25 di tangan Lon Tyrant, mereka hampir gagal menahan air liur mereka. Senjata Fine Gold level 25 setara dengan senjata emas gelap level 20. Atribut yang pertama bahkan sedikit lebih baik daripada yang terakhir. Bahkan ada yang bisa mengatakan bahwa senjata emas murni tingkat 25 adalah senjata terbaik yang saat ini tersedia di domain dewa. Selain dari Zero Wing, tidak ada berita tentang guild lain di White River City yang memiliki senjata Fine Gold level 25. Namun, sekarang, Overwhelming Smile akhirnya mendapatkan salah satu dari mereka sendiri. Meskipun mereka memiliki senjata Fine Gold level 25 jauh lebih sedikit daripada Zero Wing, itu masih bukti kekuatan senyum yang luar biasa. Sayangnya,
para anggota elit Overwhelming Smile hanya bisa melihat senjata emas murni tingkat 25. Mereka harus menunggu lama sebelum mereka bisa mendapatkannya sendiri. Untuk membunuh sekitar selusin Lords, Smile yang luar biasa telah mengorbankan banyak anggota. Harga yang mereka bayarkan tidak terbayangkan. Namun, pada saat ini, Lone Tyrant menyerahkan belati Fine Gold level 25 ke Summer Sunshine. Hati semua orang sakit ketika mereka melihat pertukaran. Mereka hanya mendapatkan belati Fine Gold level 25 ini setelah membunuh lebih dari selusin Lords dengan susah payah, namun mereka benar-benar memberikannya kepada orang luar tanpa mengedipkan mata. Oh, belati ini cukup bagus. Ini sedikit lebih baik daripada belati level 20 Dark Gold aku, kata Summer Sunshine setelah dia memberikan belati level 25 Fine Gold beberapa ayunan. Mengangguk dengan puas, dia berkata, "Baiklah, mari kita mencari Tuhan yang lain, kalau begitu." "Tunggu sebentar," kata Youlan tiba-tiba. "Apakah ada masalah?" tanya Summer Sunshine ketika dia berbalik ke Youlan. "Big Brother Summer, aku baru saja menerima informasi bahwa seseorang telah melihat api hitam. Dia saat ini berada di wilayah terluar White Fork Canyon. Jika kita bergegas, kita masih bisa menangkapnya," kata Youlan. Setelah api hitam membunuh ahli senyum luar biasa, pedang oriental, semua jejak lelaki itu lenyap. Untuk menghindari membiarkan Flame hitam melarikan diri, Youlan telah melarang anggota Overwhelming Smile untuk bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Memberikan kesempatan bagi Flame hitam kesempatan untuk mengambil tindakan pencegahan. Selama ini, mereka mencari Black Flame secara rahasia dan telah mengirim hadiah untuk pria itu. Sayangnya, bahkan setelah sekian lama, tidak ada yang melihat pendekar pedang itu. Sekarang setelah mereka menerima berita tentang api hitam, mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Api hitam terlalu terkenal. Pada tingkat ini, Zero Wing akan menjadi semakin sulit untuk dihadapi, dan akan menjadi sangat sulit bagi Overwhelming Smile untuk mengambil kendali atas kota Sungai Putih. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. "Baik, mari kita langsung ke sana. Aku ingin melihat seberapa kuat ahli nomor 1 dari kerajaan Star Moon," kata Summer Sunshine ketika dia menyarungkan belati yang baru saja dia terima, mengantisipasi memenuhi matanya. "Aku harus merepotkan Big Brother Summer. Kalau begitu," Youlan tersenyum tipis. Meskipun dia terus mencari cara untuk berurusan dengan Black Flame, dia masih tidak yakin untuk membunuhnya. Sekarang, bagaimanapun, mereka memiliki ahli seperti Summer Sunshine di pihak mereka. Apalagi, Summer Sunshine baru saja menerima senjata baru. Dikombinasikan dengan rencana yang telah dia persiapkan, dia 90% yakin bahwa mereka bisa mengambil nyawa Black Flame kali ini. Bahkan jika api hitam sekuat Tuan, dia masih akan mati di tangannya. Tanda hubung. Di tempat lain, setelah Si Feng mendapatkan Warfire Brushes dan menyelesaikan Warfire Set Equipment, dia tidak melengkapi set itu sendiri. Sebagai gantinya, dia menyerahkannya ke Fire Dance. Dari samping, Virtuous Cloud dan yang lainnya melebarkan mata mereka dengan kaget ketika mereka melihat Si Feng mengungkapkan Warfire Set Equipment yang lengkap. "Cloud, apakah itu Warfire Set Equipment?" Salah satu anggota partai Virtuous Cloud diam-diam bertanya melalui obrolan pesta. Untuk sesaat, dia bahkan meragukan matanya sendiri. "Meham, seharusnya, mungkin. Aku pikir." Bahkan ketika Cloud Mulia melihat cahaya ungu yang mengalir unik ke Warfire Set Equipment, dia masih merasa sulit untuk mempercayai apa yang dilihatnya.
Seseorang benar-benar telah menyelesaikan peralatan set Warfire. Seberapa sulitkah untuk mengumpulkan setiap bagian dari set? Sejak ditemukannya Warfire Set Equipment di White Fork Canyon, kurang dari 10 potong Warfire Set telah jatuh. Berbagai guild dan taipan telah membeli barang-barang ini. Selain itu, berdasarkan informasi yang ia peroleh, banyak dari potongan yang diperoleh adalah duplikat. Bahkan dengan ke-10 keping itu, satu set lengkap masih belum jatuh. Namun, Si Feng telah mengambil 7 buah set Warfire dari punggungnya tanpa duplikat tunggal. Virtuous Cloud tidak bisa memahami bagaimana Si Feng telah mencapai prestasi seperti itu. Dia telah menggiling untuk potongan ditetapkan selama beberapa hari sekarang, jadi dia tahu betul betapa sulitnya untuk mendapatkan bahkan satu. Seberapa kuat dukungan Si Feng baginya untuk mengumpulkan satu set lengkap? Ketua pemimpin Fire Dance heran ketika dia melihat peralatan set Warfire di dalam tasnya. Dia secara pribadi telah melihat atribut Warfire Set Equipment sebelumnya. Itu pasti peralatan tingkat atas. Hanya, set membutuhkan banyak EXP untuk ditingkatkan. Namun, jika seseorang meningkatkan Warfire Set Equipment ke peringkat Fine Gold, di bawah level 30, itu adalah salah satu set terbaik yang tersedia dalam permainan. Namun, alih-alih menggunakannya sendiri, Si Feng sebenarnya memberinya set pertama. Tindakan Si Feng membingungkannya. Black Flame terkenal di seluruh kerajaan bintang bulan. Jika Zero Wing ingin terus berkembang, Black Flame perlu terus ditingkatkan. Karenanya, semua peralatan harus diprioritaskan secara alami untuk Black Flame. Namun, naik level adalah prioritasku saat ini. Bahkan jika aku melengkapi set, efek set peringkat bronze tidak terlalu berguna. Jika aku mengorbankan EXP aku untuk meningkatkan kualitas set, itu akan lebih merugikan aku daripada kebaikan. Selain itu, dengan situasi Zero Wing saat ini, kekurangan yang dimiliki persekutuan bukanlah ahli tingkat atas tetapi para pakar dengan kekuatan luar biasa. Jangan menolaknya. Aku masih memiliki set piece Warfire, jadi jangan khawatir tentang itu, Si Feng tertawa. Meham, Fire Dance memahami niat Si Feng. Zero Wing tidak kekurangan ahli tingkat atas. Menghadapi begitu banyak persekutuan yang kuat, apa yang paling dibutuhkan Zero Wing adalah seorang ahli yang mampu mengubah gelombang pertempuran sendirian. Setelah itu, Fire Dance mengganti perlengkapannya dengan Warfire Set Equipment. Segera, Fire Dance mulai meningkatkan kualitas set. Setelah levelnya turun dari level 26 ke level 25, Warfire Set Equipment telah mencapai peringkat misterius besi. Atribut dasar set telah meningkat secara signifikan. Warfire Set Equipment, ranking misterius besi, dapat dikembangkan. Level 20 level 30. Dapat dilengkapi oleh kelas apa saja. Set terdiri dari 7 bagian, kepala, dada, ikat pinggang, tangan, pergelangan tangan, kaki, dan kaki. Setel efek, peringkat misterius besi. Efek 2 bagian, semua atribut plus 15. Efek 4 bagian, abaikan level plus 10. Skill Will Free, mampu menghapus semua efek kontrol selama 7 detik. Cooldown, 1 menit. Efek 7 potong, atribut utama meningkat sebesar 12%. Skill cooldown menurun 35%. Dapatkan skill Warfire Berserk, damage meningkat 50%, attack speed meningkat 50%, dan movement speed meningkat 30% selama 20 detik. Cooldown, 4 menit. Bab 453, Bantuan. Sister Fire Dance,
kamu terlihat sangat cantik di set itu. Violet Cloud berkata dengan iri. Sisa partai segera mengangguk setuju. Orang harus mengakui bahwa peralatan set Warfire memang indah. Set Fire Dance mengenakan campuran kulit merah dan hitam, ditambah dengan 2 True Fire Blades yang memesona yang tergantung di pinggangnya. Tanpa ragu, set telah meningkatkan daya tarik assassin. Sedikit kekaguman menggerakkan hati rekan satu timnya. Setelah Fire Dance melengkapi Warfire set, meskipun atributnya sedikit menurun, tidak ada yang melihatnya sebagai lebih lemah. Sudah beberapa waktu sejak Domain God diluncurkan. Bahkan jika seseorang hanya pemain biasa, naluri alami mereka telah menajam. Sebelumnya, tidak ada yang merasakan cara tertentu ketika mereka melihat Fire Dance. Sekarang, bagaimanapun, dia memberikan perasaan yang sama seperti mawar berduri, cantik dan mematikan, dan siapapun yang mendekatinya kemungkinan besar akan membayar dengan nyawa mereka. Sebelumnya, Fire Dance memiliki total 4.960 HP. Namun, setelah melengkapi Warfire Set Equipment, HP maksimumnya turun menjadi 4.380. Atribut lainnya juga menurun. Salah satu alasan utama adalah bahwa Warfire Set masih peringkat misterius besi sekarang. Atribut dasar set tersebut tidak dapat dibandingkan dengan peralatan emas murni dan rahasia perak level 25 yang telah ia kenakan sebelumnya. Meskipun itu memiliki efek set yang tidak dimiliki masing-masing peralatan. Di antara efek set, skill, Free Will, sangat berguna. Ketika digunakan melawan musuh dengan keterampilan kontrol yang kuat, Free Will dapat dengan segera mengubah gelombang pertempuran. Selain itu, tidak seperti atribut lainnya yang menurun, kelincahannya meningkat. Hasilnya, dia sekarang jauh lebih gesit. Pengurangan cooldown 35% yang dia terima untuk semua keahliannya juga meningkatkan variasi kombinasi keterampilan yang bisa dia terapkan. Yang paling penting adalah Warfire Berserk, keterampilan mengamuk. Meskipun Warfire Berserk tidak sekuat keterampilan mengamuk yang dimiliki Si Feng, seorang pemain dengan keterampilan mengamuk masih lebih unggul daripada pemain tanpa satu. Karena ini, kecemburuan berkembang di teman-teman Fire Dance ketika mereka melihatnya dalam baju barunya. Setelah Virtuous Cloud pulih dari linglung, dia menarik pandangannya dari Fire Dance dan berbalik ke Si Feng. Dia tidak lagi sesantai dulu, tumbuh jauh lebih hati-hati. Awalnya, dia berniat untuk menjual set piece Warfire yang tersisa kepada Si Feng juga. Namun, dia sekarang menolak gagasan ini. Bahkan orang bodoh bisa mengatakan bahwa Si Feng adalah karakter yang kuat. Selain itu, Fire Dance dan yang lainnya menyebut Black Flame sebagai pemimpin persekutuan mereka. Dibandingkan dengan eksistensi kecil seperti mereka, dia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Si Feng tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, tetapi dia juga membeli Warfire Brushes yang mereka miliki dengan harga lebih dari harga pasar. Mereka sudah berutang budi pada Si Feng. Jika dia mencoba menjual set piece Warfire kedua kepada Si Feng dengan harga tinggi, dia akan malu sendiri. Virtuous Cloud tidak disukai karena bantuan orang lain. Dia merasa tidak nyaman sampai dia melunasi utangnya. Oleh karena itu, dia melihat ke arah Si Feng dan bertanya dengan lembut, ketua pemimpin Black Flame. Aku memiliki sesuatu yang aku ingin minta bantuan kamu. Tentu, jawab Si Feng dengan santai. Berkat Virtuous Cloud, dia bisa menyelesaikan peralatan set Warfire. Dia tidak memiliki masalah dengan membantunya dengan permintaan kecil. Partai kami hanya terdiri dari pemain independen,
jadi tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan peralatan untuk diri kami sendiri. Aku masih memiliki set piece Warfire dengan aku. Apakah mungkin untuk menukarnya dengan 6 potong peralatan rahasia perak level 20? Tanya Virtuous Cloud, sedikit malu. Harga pasar untuk set Warfire adalah 8 emas per potong. Adapun peralatan silver level 20, beberapa hari yang lalu, masing-masing bernilai sekitar 1 atau 2 gold. Namun, ketika level pemain meningkat dan tim berhasil menyerbu dungeon tim level 20 lainnya, nilai secret silver equipment turun tajam. Saat ini, satu potong peralatan rahasia perak level 20 hanya bernilai sekitar 90 perak, 6 potong akan menelan biaya sekitar 5 emas paling banyak. Mendengarkan permintaan Virtuous Cloud, Si Feng segera memahami niatnya. Dia jelas tidak ingin berutang budi padanya. Tidak masalah. Namun, aku tidak memiliki banyak peralatan silver level 20 pada aku, meskipun ada banyak kembali di gudang kami. Lagi pula aku akan kembali ke kota. Akankah salah satu dari kamu mengikuti aku untuk memilih peralatan? Si Feng berusaha untuk tidak munafik. Karena Virtuous Cloud ingin menghindari pemberian bantuan padanya, dia tidak akan mencoba memaksanya untuk menerima niat baiknya. Kalau begitu, aku akan memberimu set piece Warfire, kata Virtuous Cloud saat dia dengan senang hati menukar sepasang Warfire boots dengan Si Feng. Ketika Si Feng menyetujui permintaannya, dia merasa seperti beban telah diangkat dari pundaknya. Ketika Si Feng melihat bahwa itu adalah sepasang sepatu bot, dia agak kecewa, tetapi pada akhirnya, itu masih bagian dari set Warfire. Dia lebih suka memiliki duplikat daripada tidak sama sekali. Setelah mereka menyelesaikan perdagangan mereka, Si Feng dan yang lainnya berkeliaran di jalan utama, menuju pintu keluar White Canyon. Pemain tidak bisa menggunakan Return Scrolls di dalam White Fog Canyon. Oleh karena itu, Si Feng dan yang lainnya perlu meninggalkan ngarai dengan berjalan kaki sebelum mereka bisa teleport kembali ke kota. Si Feng telah menuai panen besar-besaran dari perjalanannya ke White Fog Canyon kali ini. Tidak hanya dia mendapatkan stok besar Starfire Ore, tetapi dia juga mendapatkan banyak potongan Warfire. Yang paling penting, dia berhasil merebut tablet batu emas. Melihat tablet batu emas bahkan menjamin perlindungan Great Lord, itu harus sangat berharga. Si Feng menduga itu sama berharganya dengan item epic, jika tidak lebih. Awalnya, Si Feng telah merencanakan untuk mulai meneliti tablet batu emas sesegera mungkin. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia masih berada di White Fog Canyon dan bahwa Gatekeeper Anubis masih hidup, dia segera menekan kegembiraannya. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa Great Lord tidak akan mengikutinya. Oleh karena itu, Si Feng berniat untuk kembali ke kota Sungai Putih sebelum mempelajari tablet batu. Bahkan jika Gatekeeper muncul di White River City, itu tidak akan menjadi ancaman. Si Feng bahkan mungkin mengambil keuntungan dari kesempatan untuk menyingkirkan Gatekeeper. Bagaimanapun, kota Sungai Putih berada di bawah perlindungan Weisman, penyihir hebat tingkat 4. Dengan kekuatan kelas tier 3 saja, Gatekeeper Anubis tidak bisa merajalela di kota. Sama seperti Si Feng dan yang lainnya akan mencapai pintu keluar White Fog Canyon, sekelompok tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Virtuous Cloud dan timnya menjadi muram melihat pemandangan itu. Ada banyak orang. Si Feng tidak bisa menahan tawa saat dia mengamati hutan di sekitarnya. Beberapa ribu pemain bersembunyi di hutan di kedua sisi jalan. Bahkan dengan indera tumpul, Si Feng masih bisa mendeteksi mereka.
Pemimpin-pemimpin Black Flame, sapa Youlan saat dia perlahan berjalan keluar dari hutan, tersenyum tipis pada Si Feng. Karena kamu telah menemukan kami, kurasa kita tidak perlu bersembunyi lagi. Semuanya, keluarlah. Petik 2. Setelah itu, segerombolan pemain muncul dari sampul sekitarnya, jumlah mereka melebihi 2.000. Setiap pemain adalah elit dari Overwhelming Smile. 2.000 pemain elit ini telah memblokir jalan menuju White Fork Canyon, dan mereka semua mengeluarkan niat membunuh dingin ketika mereka melirik kelompok Si Feng. Dibandingkan dengan nama merah yang telah menyerang mereka sebelumnya, para pemain elit ini memiliki peralatan yang jauh lebih baik. Aku ingin tahu ada urusan apa dengan senyum luar biasa denganku hari ini? Si Feng merenung keras ketika dia mengamati sekelilingnya, mencari celah yang bisa dia manfaatkan. Dalam kondisi melemahnya saat ini, akan agak sulit untuk melarikan diri dari pengepungan 2.000 pemain elit. Selanjutnya, ia harus mempertimbangkan timnya. Pemimpin Guild Black Flame pasti bercanda, kata Youlan sambil memperhatikan targetnya dengan hati-hati. Menemukan pria itu benar-benar menarik. Bahkan terhadap 2.000 elit Smile luar biasa, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sebelumnya, kamu membunuh lebih dari 100 anggota persekutuan kita. Jika kabar itu keluar, kami akan menjadi bahan tertawaan. Aku telah secara khusus mencari guild leader Black Flame hari ini untuk mencari reparasi. Bab 454, Pertempuran Berdarah. Mendengarkan kata-kata Youlan, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa Overwhelming Smile telah datang untuk menebus reputasi mereka. Nona Youlan, apakah kamu menyarankan agar kita memulai perang habis-habisan? Si Feng bertanya dengan terang-terangan. Mengenai masalah dengan Oriental Sword, jika Overwhelming Smile bukan orang yang mengambil tindakan pertama, Si Feng tidak akan repot-repot dengan membunuhnya. Bagaimanapun, Zero Wing saat ini memiliki keunggulan yang relatif signifikan di White River City. Meskipun serangan keuangan Overwhelming Smile telah sangat kuat, itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika Si Feng mengabaikannya, senyum yang luar biasa akan segera hancur dengan sendirinya. Persekutuan lawan mengerti situasinya dengan cukup baik. Tujuan mereka saat ini hanya untuk menunda pengembangan Zero Wing dan menyebabkan beberapa masalah. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatan 5 kota di sekitar White River City. Setelah Underworld mendapatkan kontrol penuh dari 5 kota itu, mengeluarkan Zero Wing akan mudah. Pemimpin persekutuan, Nyala Hitam, mengapa kamu harus mengatakannya seperti itu? Aku hanya datang untuk menuntut keadilan bagi saudara-saudara persekutuan kita. Kenapa aku memulai perang habis-habisan antara dua persekutuan kita? Kata Youlan, tertawa. Menuntut keadilan, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Kamu harus sangat memikirkan aku. Kamu sebenarnya membawa 2.000 orang untuk berurusan dengan aku. Apakah aku benar-benar menakutkan? Petik 2. Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi aku tahu benar apa yang kamu mampu lakukan. Jika aku tidak memiliki sekutu sebanyak ini di sekitar aku, bagaimana mungkin aku bisa berdiri di hadapan kamu, pakar nomor 1 dari Star Moon Kingdom? Kata Youlan sambil menggelengkan kepalanya. Jika Si Feng sendirian, Youlan akan yakin bahwa Si Feng bisa melarikan diri. Dia bahkan mungkin membunuhnya sebelum dia melarikan diri. Lagi pula, dia melakukan hal itu dengan Lone Tyrant. Sekarang begitu banyak waktu telah berlalu, Youlan menolak untuk percaya bahwa Si Feng belum tumbuh lebih kuat. Karena Zero Wing mampu menawarkan peralatan tingkat atas kepada anggota biasa,
Sebagai pemimpin persekutuan, bagaimana mungkin peralatan Si Feng lebih rendah? Lalu, apa niatmu? Tanya Si Feng. Selama kamu membiarkan kami membunuhmu sekali, kita akan melupakan masalah ini sama sekali. Bagaimana dengan itu? Kata Youlan. Tak satu pun dari perserikatan kami mendapat keuntungan dari perang habis-habisan. Faktanya, situasi seperti itu hanya akan memungkinkan guild lain mengambil keuntungan dari kita. Aku harap kamu akan mempertimbangkan pilihan kamu dengan cermat. Petik 2. Bahkan tidak memikirkannya. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan membiarkan pemimpin persekutuan kita menderita penghinaan seperti itu. Petik 2. Blackie dan yang lainnya melangkah maju sebagai pembalasan. Menghadapi kesulitan mereka saat ini, mereka sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Jika berita tentang pemimpin Guild Zero Wing menjadi martir, Zero Wing akan menjadi bahan tertawaan domain dewa. Bagaimana Zero Wing seharusnya terus berkembang di domain dewa? Aku akan membuka jalan sebentar lagi. Melarikan diri jika kamu bisa. Si Feng memerintahkan pestanya saat ia menghunuskan Abyssal Blade dan Purgatoris Shadow, kilatan dingin yang berkedip di matanya. Dia kemudian beralih ke Virtuous Cloud. Dengan meminta maaf, dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf karena menyeretmu ke dalam perjuangan persekutuan kita. Namun, jika kamu ingin mengklarifikasi hal-hal dengan overwhelming smile, mereka tidak boleh menyentuh kamu. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara persekutuan, pemain independen tidak bersalah." Petik 2. Saat ini, Si Feng masih dalam kondisi melemah dengan semua atributnya berkurang hingga 80%. Meskipun dia tidak tahu apa hasil dari pertempuran hari ini, dia bersumpah bahwa dia akan membayar hutang darah 10 kali lipat ini di masa depan. Pemimpin persekutuan, Api Hitam, jangan khawatir tentang itu. Nama merah itu seharusnya membunuh kita. Bagaimana kita bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa ketika kamu sudah terpojok? Virtuous Cloud menyatakan ketika dia mengangkat perisai rahasia perak dan berjalan ke garis depan tim. Anggota partai Virtuous Cloud mengangguk setuju ketika mereka menyiapkan senjata mereka. Mereka siap menghadapi 2.000 pemain elit bersama Si Feng. Pasukan 2.000 pemain elit, sikap diam mereka di kejauhan sudah cukup untuk menakuti pemain biasa, apalagi niat membunuh yang mereka pancarkan. Ketika Virtuous Cloud dan anggota partainya melihat formasi pertempuran Overwhelming Smile, mereka memucat. Tekanan yang mereka rasakan dari pasukan ini jauh lebih besar daripada yang mereka rasakan dari nama merah di masa lalu. Virtuous Cloud tiba-tiba memikirkan nama merah yang mereka hadapi tidak lebih dari boneka lucu. Terhadap 50 pemain, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, melawan 2.000 pemain, hanya kematian yang menunggu mereka. Karena kamu bersikeras-keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Bibir Youlan tanpa sadar meringkuk menjadi senyum ketika dia melihat ekspresi keras dari tim Si Feng. Segera, dia membuat gelombang dengan tangannya. Membunuh mereka. Tiba-tiba, 2.000 pemain elit mendekati Si Feng dan sekutunya perlahan dan tertib. Secara bersamaan, sebuah arai sihir hitam raksasa muncul di langit. Tiba-tiba, arai sihir melepaskan cahaya hitam yang menutupi langit sebelum membungkus setiap pemain di medan perang. Visi semua orang tiba-tiba menjadi hitam, tidak bisa melihat apapun. Namun, setelah beberapa saat kegelapan, para pemain mendapatkan kembali pandangan mereka dan sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Si Feng tiba-tiba terkejut.
Ini adalah efek dari Magic Scroll Tier 3, Death Zone. Segala bentuk kehidupan yang terpapar cahaya hitam akan dibungkam selama 5 menit. Efek gulir juga melarang penggunaan alat apapun. Petik 2. Para pemain tegang ketika mereka mendengar kata diam. Meskipun sepertinya senyum luar biasa akan lebih menderita karena keadaan diam daripada si Feng, timnya masih memiliki keterampilan seperti bintang cahaya Blacky dan badai api si Feng. Dengan dua keterampilan ini, mereka bisa melenyapkan gelombang musuh. Belum lagi, kelompok si Feng juga memiliki banyak serangan Magic Scrolls AoE. Namun, sekarang, mereka tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka. Hahaha. Nyala hitam sudah mati kali ini. Mari kita lihat apakah dia bisa melarikan diri tanpa skill atau scrolls. Lone Tyrant bersuka cita saat dia menyaksikan teman-teman sebangsanya perlahan mengelilingi si Feng. Sayang sekali, aku awalnya berpikir aku akan mendapatkan kesempatan untuk solo api hitam itu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu masih memiliki kartu truf tersembunyi, Youlan. Tidak heran kamu dikenal sebagai perempuan Zuge. 1. Sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Summer Sunshine menghela nafas ketika dia menggelengkan kepalanya. Big Brother Summer, Black Flame tidak sesederhana itu. Sebentar lagi, kami masih harus mengandalkan kamu untuk menyingkirkannya, kata Youlan. Dia tidak gegabah seperti Lone Tyrant. Sebelum berhadapan dengan musuh, dia akan selalu menyelidiki mereka secara menyeluruh dan mempersiapkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Meskipun situasinya kelihatan lebih menguntungkan senyum, ahli pertempuran jarak dekat seperti si Feng unggul dalam situasi di mana kedua belah pihak dibungkam. Jika bukan karena fakta bahwa Youlan memiliki kejeniusan huru-hara sendiri, Summer Sunshine, dia tidak akan seyakin kekalahan si Feng. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Mendengar kata-kata semangat dan kegembiraan Youlan memenuhi tatapan Summer Sunshine saat dia menyaksikan lawannya. Selesai berbicara, dia mengambil langkah maju sebelum berlari menuju medan perang. Bab 455, tidak hanya ada satu pakar. Setelah semua orang dibungkam, hanya kelas fisik yang bisa menampilkan kekuatan tempur yang cukup besar. Kelas-kelas magis hanya bisa menonton dari sela-sela. Youlan sudah lama bersiap untuk ini. Di antara 2.000 pemain dari Overwhelming Smile, hampir 2/3-nya adalah kelas fisik. Selain itu, formasi serangan Overwhelming Smile terorganisir dengan baik. Shield Warriors dan Guardian Knights memimpin serangan, diikuti oleh Berserkers, Swordsmen, dan Assassins. Rangers berdiri paling jauh di belakang, meluncurkan serangan jarak jauh. Jalan menuju White Fork Canyon tiba-tiba berubah menjadi medan perang kuno. Maju ke kiri, si Feng memimpin dan menyerbu ke arah konsentrasi musuh paling tipis. Tim Cloud miliknya dan Virtuous Cloud segera menyusul. Namun, sebelum si Feng dan yang lainnya bahkan telah mengambil beberapa langkah, ratusan anak panah tiba-tiba menghapuskan langit. 3 anggota kelas sihir Virtuous Cloud terlalu lemah dalam hal agility dan kekuatan. Selain itu, kelas sihir biasanya tidak mahir menghindari serangan karena mereka biasanya memberikan kerusakan dari jarak yang aman. Oleh karena itu, ketika gelombang pertama panah menghujani mereka, ketiga anggota partai segera mati dan menjatuhkan sepotong peralatan mereka. Orang asing, Mouse, Roach, visi Virtuous Cloud memerah setelah dia melihat anggota partainya mati. Memelototi anggota Overwhelming Smile di depannya,
dia mencengkeram perisainya dan menyerbu ke depan, mati. Sayangnya, meskipun peralatan dan level Virtuous Cloud sangat bagus, dia tidak bisa menahan diri melawan 5 ksatria Shield Guardian dan Guardian dari kaliber yang sama. Elite senyum yang luar biasa memaksa Virtuous Cloud kembali, mencegahnya mencapai ranges belakang. Dua anggota partai Virtuous Cloud lainnya menghadapi situasi yang sama. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menyerang, musuh menahan mereka. Pada akhirnya, kelompok Virtuous Cloud terpaksa mundur terus-menerus. Namun, pada saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba menyapu melewati partai Virtuous Cloud, membanting kemet Smile yang luar biasa. Di antara dua tokoh, yang paling mempesona adalah Fire Dance. Mengacungkan True Fire Blades-nya, dia mengirim busur api yang menghancurkan ke perisai level 23 MT. Pada saat berikutnya, Assassin memaksa MT kembali lebih dari selusin langkah, dan bahkan para pemain di belakang mengatakan MT harus mundur. Segera setelah itu, Fire Dance mengayunkan salah satu pedangnya ke Guardian Knight di sebelahnya. Dia melemparkan Guardian Knight itu kembali sejauh setengah lusin juga, tubuhnya membanting ke sesama anggota persekutuan. Kekuatannya sangat mencengangkan. Dengan satu serangan, Fire Dance telah menghancurkan formasi Overwhelming Smile. Kekuatannya luar biasa. Dia bertempur seperti dewi perang. Semua orang dari Overwhelming Smile dibungkam sepenuhnya. Sementara kerumunan dari Overwhelming Smile linglung, Fire Dance terus mengayunkan pedang pendeknya saat dia meliuk-liuk melintasi garis depan musuh. Setiap kali dia mengayunkan True Fire Blades, cahaya merah akan mengikuti. Dan dimanapun garis-garis cahaya merah itu berlalu, para anggota senyum yang luar biasa akan terlempar dari kaki mereka. Tidak ada yang bisa memblokir pedang Fire Dance. Dalam waktu singkat, Assassin telah menghancurkan intersepsi Overwhelming Smile. Meskipun anggota Overwhelming Smile telah mencoba untuk menyerang Fire Dance, wanita itu terlalu cepat. Sebelum mereka bahkan mengayunkan senjata mereka, Fire Dance sudah lari. Dia tidak pernah fokus pada satu lokasi, memberikan Overwhelming Smile kesempatan untuk mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun anggota Overwhelming Smile tidak bisa menyerang Fire Dance, dia bisa membombardir mereka dengan mudah. Terhadap level 23 mat, pemogokan kasualnya bisa menangani hampir minus 1000 kerusakan. Jika dia beruntung dan memicu serangan kritikal atau kondisi nyala api, satu serangan bisa menghasilkan lebih dari minus 2000 kerusakan. Mat elit dari Overwhelming Smile biasanya memiliki sekitar 4300 HP, sedangkan mereka yang memiliki peralatan yang lebih baik memiliki sekitar 4500 HP. Fire Dance hanya membutuhkan sekitar 4 atau 5 serangan untuk membunuh salah satunya. Flying Shadow juga bernasib cukup baik. Meskipun serangannya tidak semenakutkan Fire Dance, melawan Mat, ia masih bisa menangani sekitar minus 700 kerusakan dengan setiap serangan. Seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, Fire Dance dan Flying Shadow memulai pembantaian berdarah dalam garis depan Overwhelming Smile. Di sisi lain, pemain Overwhelming Smile merasa sulit untuk menangkap mereka, apalagi memberikan damage. Kelas tier 1 secara signifikan lebih kuat daripada kelas tier 0. Bahkan tanpa keterampilan, kelas tier 1 masih bisa membanjiri dan menekan kelas tier 0 dengan atribut mereka. Selanjutnya, Fire Dance dan Flying Shadow keduanya memiliki peralatan yang jauh lebih unggul dari elit musuh. Pada saat ini, Si Feng juga telah mengaktifkan Aura of Time dari Seven Luminaries Ring.
Meskipun diam mencegah penggunaan keterampilan dan mantra, itu tidak berdampak efek pasif. Segera, musuh dalam radius 150 yard si Feng memiliki movement speed dan attack speed mereka berkurang 30%. Debuff ini melemahkan senyum luar biasa lebih lanjut dalam pertempuran jarak dekat. Sementara itu, si Feng bertanggung jawab untuk melindungi Aqua Rose dan kelas sihir lainnya saat mereka perlahan-lahan maju. Secara realistis, tugas ini seharusnya jatuh ke Flying Shadow. Namun, atribut si Feng saat ini berkurang 80%, dia hampir setara dengan pemain biasa level 20 sekarang. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan keterampilan apapun. Pertarungan jarak dekat adalah kompetisi atribut dan teknik. Dibandingkan dengan Fire Dance dan Flying Shadow, kekuatan yang bisa dia tampilkan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, lebih baik jika dia fokus pada membelokkan panah untuk yang lain. Dalam beberapa saat, Fire Dance dan Flying Shadow telah mengukir jalur darah, memungkinkan si Feng dan yang lainnya lewat dengan aman. Bagaimana Fire Dance itu menjadi begitu kuat? Lone Tyrant, yang mengamati pertempuran dari jauh, tercengang ketika dia menyaksikan assassin yang tak terhentikan, tinjunya mengepal. Dia menolak untuk percaya bahwa adegan ini nyata. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Fire Dance sebelumnya. Meskipun dia memang seorang ahli tingkat atas, dia tidak terhentikan. Selain itu, Fire Dance adalah assassin, bukan kelas berbasis kekuatan. Namun, serangannya bahkan bisa mengalahkan Berserkers. Terhadap Meg, Fire Dance masih membutuhkan 4 atau 5 hit untuk menyelesaikannya. Melawan assassin lain, salah satu serangannya melahap HP mereka. Jika dia mencapai serangan kritis, mereka akan mati seketika. Adegan ini telah menakuti Assassin's Smile yang luar biasa terhenti. Tentu saja, Zero Wing adalah masalah. Youlan mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertunjukan Fire Dance. Ketika dia merencanakan serangan ini, dia tidak menganggap Fire Dance dan yang lainnya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Menghadapi 2000 pemain dalam pertarungan jarak dekat, seorang ahli tingkat atas terbatas dalam apa yang bisa mereka capai. Namun, Youlan tidak pernah mengharapkan penampilan seperti itu dari Fire Dance dan Flying Shadow. Membunuh mereka, yang di belakang, terus. Jangan biarkan mereka melarikan diri, Youlan berteriak cemas. Awalnya, satu api hitam cukup masalah. Sekarang, bagaimanapun, ada Fire Dance dan Flying Shadow yang sedikit lebih lemah. Jika Overwhelming Smile tidak membunuh ketiga orang ini hari ini dan menghambat pertumbuhan mereka, mereka hanya akan menjadi lebih berbahaya di masa depan. Semakin lama Youlan menyaksikan Fire Dance dan Flying Shadow membantai orang-orangnya, semakin dia merasa bahwa God's Domain benar-benar berbeda dari game realitas virtual sebelumnya. Jauh lebih menguntungkan memiliki individu dengan kekuatan tempur yang luar biasa daripada mengandalkan kekuatan jumlah. Anggota Smile yang luar biasa mulai berkumpul di kelompok si Feng lebih cepat. Namun, karena efek Aura of Time, tentara tidak dapat mengimbangi si Feng dan movement speed timnya. Akibatnya, jarak di antara mereka hanya meningkat seiring waktu berlalu. Sementara itu, jumlah musuh antara kelompok si Feng dan kebebasan terus berkurang. Sama seperti anggota Zero Wing dan sekutu mereka yang masih hidup akan membebaskan diri dari pengepungan, sosok gelap muncul dari kerumunan dan berlari menuju si Feng. Ini tak lain adalah assassin level 26, Summer Sunshine. Bahkan dengan efek pengurangan kecepatan gerakan dari Aura of Time, Summer Sunshine masih sangat cepat.
Dia dengan cepat menyusul si Feng, yang menutupi Aqua Rose dan yang lainnya mundur. Kamu harus tetap di belakang. Summer Sunshine terkekeh saat dia berdiri di depan si Feng, menghalangi jalannya.